bahwa menggambarkan surga umat Islam itu hanya melulu tentang seks, itu juga bentuk suatu penyesatan daripada surga dalam pandangan Islam. Dan surga baik itu dari Yahudi, Nasrani, Islam, itu bisa ada titik temunya. Tidak ada perbedaan di dalamnya, hanya perbedaan dalam penuturan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudariku dimanapun berada, yang insyaallah pada kesempatan ini kita diberikan nikmat kesehatan, kekuatan, dalam lindungannya, limpahan rezeki dan hidayahnya. Pada kesempatan ini kita akan mereview sekaligus meluruskan pemahaman tentang surga. Terdapat satu video dari seorang apologis, yaitu saudara Gracia Pelo, yang menggambarkan keindahan surga Kristen dan Islam. Ia memberikan gambaran perbedaan dan persamaan surga dalam pandangan Kristen dan Islam. Dalam video tersebut, ia mengambil cukup banyak referensi hadis untuk menggambarkan tentang surga menurut Islam. Secara pribadi saya memberikan apresiasi yang baik karena ia memberikan pemahaman surga dengan mengambilnya dari rujukan buku-buku Islam, hadis dan semacamnya. Namun menjadi kurang tepat jika ia hanya mengambil sepenggal kenikmatan yang ada di surga, yaitu hanya yang berkaitan dengan seks. Maka itu bisa jadi menyesatkan. Begitu juga pandangan dia terhadap surga Kristen itu juga kurang tepat kalau berdasarkan dalil Alkitab yang disampaikan oleh saudara Gracia Pelo itu sendiri. Yang terjadi justru memang tidak ada perbedaan antara surga hari akhir daripada Kristen maupun Islam, termasuk Yahudi. Hanya pandangan kita mungkin yang bisa berbeda. Mungkin bisa kita lihat aja videonya, bagaimana ia menggambarkan surga menurut Yahudi dan Kristen. Di dalam Alkitab, surganya Kristen dan Yahudi itu sama. Gambaran tentang surga itu dimensi spiritual, dia ilahi, penuh kekudusan, dan sama sekali melampaui, sama sekali tidak ada unsur jasmani, nafsu, ragawi. Surga berisi makhluk-makhluk rohani, para malaikat yang melayani Tuhan, orang-orang kudus, dan orang-orang yang nantinya akan masuk. Suasananya itu suci, ilahi, hanya pujian dan penyembahan kepada yang maha tinggi di dalam kesukacitaan ilahi. Sama. Di dalam surganya Kristen dan Yahudi tidak ada seksual. Ini penting. Di dalam rekaman yang kemarin saya sudah jelaskan, Yesus berkata bahwa di kehidupan yang akan datang, di hari kebangkitan, di kehidupan yang kemudian, manusia tidak kawin dan dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat. Tubuh ragawi kita akan diubahkan dalam tubuh rohani seperti malaikat, dan kita tidak kawin dan tidak dikawinkan. Yang mengajarkan di surga ada seks, ada pernikahan,
ada hubungan seksual, Yesus berkata, kamu sesat, kamu tidak mengerti kitab suci dan itu bukan dari Allah. Dalam video tadi ia menggambarkan bahwa surga Yahudi dan Kristen itu sifatnya kudus, tidak ada kesenangan seks. Dan ia bahkan menyebutkan bahwa label sesat kepada mereka yang menyebutkan bahwa di surga ada kesenangan jasmani atau seks. Ia menyebutkan dalil dari yaitu dari kitab dari Markus di pasal 12 dari 23 sampai 27. Dengan dalil yang disampaikannya bahwa tidak ada perbedaan pandangan Yahudi, Kristen, dan Islam dalam hal ini. Namun menjadi berbeda ketika ia menuduh sesat ataupun bidat kepada orang yang meyakini di surga ada kesenangan. Kok bisa, Bang, menerima dalilnya tapi kesimpulan saudara Gracia Velo itu ditolak? Gimana ceritanya, Bang? Sabar ya, nanti di akhir video nanti akan kita bahas lengkap. Untuk sementara bisa kita lihat dulu video saudara Gracia Velo yang memaparkan tentang surganya Islam. Saya akan mengawali dari buku ini. Ini Tamasya ke Surga, ini bukunya ulama zaman dahulu, Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Dia rangkumkan di dalam buku ini berbagai hadis mengenai surga dan suasananya. Ini yang diimani semua orang muslim. Aliran apapun, semua orang muslim termasuk mu'alaf, semua akan menuju ke surga, mengharapkan surga versi Islam. Surganya seperti ini. Yuk kita lihat. Pertama, saya tunjukkan di dalam Al-Quran seperti yang dikutip di dalam bukunya Ibnul Qayyim, ayat tentang kenikmatan surga ada di dalam surat Yasin 55. Untuk lebih jelasnya, kalian di rumah, orang-orang muslim, tolong bandingkan dengan lihat tafsir Jalalain, penjelasan surat Yasin 55, penjelasan tafsir Ibnu Katsir, penjelasan tafsirnya Al-Qurtubi dan yang lain yang saya tidak bawa di sini. Ini. Ibnul Qayyim mengutip surah Yasin 55. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan. Mereka sibuk tapi kesibukannya menyenangkan. Kira-kira apa ya? Baca hadisnya. Kata Ikrimah, mereka sibuk memecah keperawanan istri-istrinya. Jadi sibuk memperawani istri-istrinya. Ini perawannya dipecah ya. Tentu saja dalam maksud ini berhubungan seks, memecah keperawanan istri-istrinya. Dan penjelasan ini ada di tafsir macam-macam. Tafsir Ibnu Katsir menulis, tafsir Jalalain, tafsir Al-Qurtubi, tafsir yang lain, tafsir At-Tabari semua nulis tentang hal ini. Hadis yang lain dari Abdullah bin Ahmad berkata kepada kami Abu Rabi Al-Sarini dan Muhammad bin Hamid berkata terus. Penjelasannya Abdullah ibnu Mas'ud, kesibukan di surga adalah memecah keperawanan istri-istrinya. Ini hadis yang lain juga sama. Hadis dari jalur yang lain. Dari Al-Asam, dari Ibnu Abbas bin Walid, dari Syu'aib dan seterusnya sama. Hadis dari jalur yang lain mengatakan bahwa maksud surat Yasin 55, kesibukan yang menyenangkan itu, bersenang-senang dalam kesibukan, ahli-ahli surga sibuk memecah keperawanan istri mereka. Jalur yang lain, Muqatil juga berkata, nih,
Muqatil berkata, ini Muqatil bin Sulaiman mungkin. Mereka sibuk memecah keperawanan istri-istrinya ketimbang ingat kepada penghuni neraka. Ya, mereka tidak akan ingat kepada penghuni mereka dan tidak peduli kepada mereka. Abu al-Ahwas berkata, mereka sibuk memecah keperawanan daripada bercandaria di kamar pengantin. Ini masih ayat. Ini masih ayat Al-Quran surah Yasin 55 beserta penjelasan mengenai makna surat Yasin 55. Hadisnya ini bukan hadis 1, 2, hadis saat, bukan. Ini hadisnya mutawatir yang menceritakan makna dari bersenang-senang dalam kesibukan mereka di surga adalah memecah-mecah keperawanan istri-istri mereka. Itu hadisnya banyak sekali. Yuk kita lihat lagi ya. Ini lihat. Sesungguhnya seorang suami di surga dalam satu hari sanggup menggauli berhubungan seks, berhubungan intim dengan 100 perawan-perawan muda. Sanad sahih. Nih, ada lagi hadis yang lain. Kalau ini hadis dari Abu Hurairah. Hadis dari Abu Hurairah ini sahih, ada hadis lagi yang lain. Di surga, ini hadis dari Anas bin Malik. Di surga orang mukmin, orang beriman, orang-orang muslim yang masuk surga diberi kekuatan sekian banyak untuk menggauli wanita. Ini hadis sahih melalui Tirmizi. Ada lagi yang lain. Mereka merasakan kenikmatan melakukan hubungan seksual dengan istri-istri mereka, istri-istrinya, sebagaimana kalian merasakan kenikmatan hubungan seksual dengan istri-istri kalian di dunia. Bedanya, di surga tidak ada kehamilan. Yuk kita lihat hadis-hadis yang lain ya. Ini hadis yang lain. Sahih ini. Ibnu Wahab berkata kepada kami Amr ibnu Haris dari Dirat, dari Ibnu Hajirah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, apakah di surga kita bisa melakukan hubungan suami istri? Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jima demi jima. Jima itu hubungan kelamin, seks demi seks, persetubuhan demi persetubuhan. Jika ia bangun daripadanya, jika setelah menyelesaikan hubungan seks dengan istrinya, maka istri yang tadi langsung perawan kembali. Nih, hadis yang lain dari Tabrani. Sesungguhnya jika penghuni surga usai menggauli istri-istrinya, maka mereka langsung kembali perawan lagi. Ini coba lihat nih. Banyak sekali hadis-hadis tentang surga yang diimani. Inilah harapan tujuan akhir semua mu'alaf dan orang-orang muslim. Dalam video tentang surga dalam pandangan Islam yang disampaikannya itu lebih pada kenikmatan seks semata, padahal itu hanya sebagian. Dia udah menyebutkan bahwa kenikmatan surga itu nggak bisa dibayangkan, bahkan mata itu aja belum pernah kita melihatnya. Jadi kalaupun ada yang digambarkan, itu hanya mendekatkan pada pemahaman. Kok bisa? Ya bisa, jauh bisa. Kita ambil contoh gini aja satu. Di surga, di samping kenikmatan daripada seks yang disebutkannya panjang kali lebar dan semuanya lengkap disampaikan dia. Oke.
Karena kebetulan saya juga memiliki satu buku berkaitan dengan jejak perjalanan akhirat. Jadi ini mulai dari kehidupan kita di alam ruh, alam rahim, kehidupan kita saat ini, kematian, sampai hari kebangkitan, hari hisab, sampai nanti ujungnya kita surga atau neraka. Insya Allah bisa memberikan gambaran. Jadi kenikmatan seks itu hanya salah satunya. Apalagi sampai menggambarkan bahwa itu sesuatu yang dosa, sesuatu yang menjijikkan. Ya. Itu hanya salah satu. Sebagai gambaran bahwa surga dalam pandangan Islam itu tidak satu. Dalam arti kata satu, tapi itu bertingkat-tingkat. Allah menyediakan itu 100 tingkat. Dari mulai tingkat bawah sampai ke atas, yang jarak antara satu tingkatnya itu sejauh langit dan bumi. Kebayang tiap tingkatnya itu beda tingkatnya. Dan orang yang paling bawah itu kenikmatan yang didapatkan itu adalah orang yang paling bawah, orang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir pula masuk surga. Kenikmatan yang didapatkan itu sama seperti dunia dan seisinya saat ini, tapi Allah tambah 10 kali lipat. Kebayang? Dunia dan seisinya yang kita miliki sekarang itu milik kita sendiri, dan itu Allah tambah 10 kali lipat dari yang bisa kita bayangkan itu. Itulah kenikmatan surga orang yang paling rendah. Jadi itu salah satunya. Bisa terbayang? Belum bisa kan? Gimana lagi yang tingkat 2-nya? Itu baru tingkat yang pertama. Tingkat keduanya gimana lagi? Tingkat 3 gimana lagi? Kebayang? Kalau seks itu hanya kecil, sebagian kecilnya. Bisa kita bayangkan bagaimana bahwa penduduk surga itu setiap pulang dari pasar, karena ada hari pasar. Jadi hari berkumpul di pasar itu ada. Setiap hari Jumat ada kita berkumpul ke pasar, pulang dari pasar menjumpai istri, istri tambah cantik. Istri melihat suami makin ganteng, makin tampan setiap hari Jumat. Berbeda ketika kita dunia, setiap hari kita tambah tua, tambah keriput. Tapi di surga, tiap hari Jumat kita bertambah ganteng. Kira-kira setelah berapa ratus tahun kegantengan seseorang itu seperti apa? Kegantengan Anda seperti apa ketika nanti udah ratusan tahun di dalam surga? Udah berapa kali Jumat? Anda seorang istri, seperti apa kecantikan Anda setelah berapa ratus tahun di dalam surga? Padahal kekal kita di dalam surga. Terbayang seberapa cantiknya seorang istri, berapa gantengnya seorang suami? Kebayang nggak? Nggak kebayang. Itu dari sudut nikmat. Ada nikmat jasmani? Ada, karena mata kita sejuk, mata kita indah. Jadi nggak hanya suci dalam seperti yang saudara Gracia Pelo sampaikan. Dalam Islam ada kesejukan mata. Bahkan minuman pun itu disediakan yang terbaik. Ada 4 sungai. Sungai Khamar, yaitu sungai minuman keras. Airnya air minuman keras, tapi tidak memabukkan. Ada sungai madu. Kebayang sungai madu? Ini gambarannya. Nggak kebayang. Jika tadi seks itu hanya sebagian.
Karena ada lagi kebahagiaan yang jauh lebih besar. Ini disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah. Jadi setelah orang masuk surga, orang yang masuk neraka pun udah masuk neraka, berserulah seorang penyeru, "Hai penduduk surga, sesungguhnya bagi kalian terdapat janji yang akan Allah tepati untuk kalian." Lalu penduduk surga bertanya, "Apa itu? Bukankah Allah telah memberatkan timbangan kami, memutihkan wajah-wajah kami, memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka?" Beliau bersabda, maka tersingkaplah hijab sehingga mereka bisa melihat kepadanya, yaitu melihat kepada Allah. Demi Allah, tidak ada sesuatu yang diberikan Allah yang lebih mereka sukai dan lebih menyejukkan pandangan mata selain melihatnya. Jadi ketika di dalam surga, tidak ada yang lebih mereka sukai, tidak ada yang lebih menyejukkan pandangan mata penghuni surga selain melihat wajah Allah. Kebayang? Ya kan? Jadi jika surga dalam Islam itu hanya digambarkan hanya kepuasan seks, bidadari, itu hanya sebagian dari kecil. Apalagi sampai menyebutkan inilah tujuan akhir seorang muslim, seorang mualaf, seorang pendakwah, hanya mengejar surga yang isinya tentang seks. Wih, kecil sekali. Ada yang lebih besar lagi, yaitu ridha Allah. Ridha Allah. Itu salah satunya. Ada mungkin tambahan lagi sedikit, bahwa ada satu waktu, yaitu di hari Jumat juga, ketika orang selesai berkumpul setelah melihat Allah, ada terdapat juga pada waktu itu, yaitu hari pengabulan doa. Jadi setiap hari Jumat, penghuni surga udah begitu banyak nikmat yang diberikan, masih diberikan kesempatan untuk meminta dan akan langsung dikabulkan. Apa artinya? Dengan surga dengan penuh kenikmatan, masih kita diminta. Silahkan, apa yang mau diminta. Termasuk sebelum selesai semuanya, masih termasuk orang membantu orang yang ada di neraka untuk keluar dan memasukkannya ke dalam surga. Termasuk pada waktu ini diberikan kesempatan. No? Jelas bahwa bagaimana surga dalam pandangan Islam begitu luas, lengkap, tidak hanya jasmani syahwat semata, tapi jasmani mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, termasuk rohaninya, lengkap. Lalu bagaimana dengan pandangan saudara Gracia Pelo terhadap surganya Yahudi dan Kristen? Dalam video tadi saudara Gracia Pelo menyebutkan bahwa surga dalam Yahudi Kristen itu tidak mengenal ada kenikmatan jasmani, dengan mengambil dalil daripada di surah Markus, ya, di pasal surah Markus pasal 12 di 23, 24 sampai 25. Ada satu yang perlu kita pahami, bahwa tadi disebutkan bahwa dalam Islam itu tidak hanya surga semata,
ada juga hari kebangkitan, ada hari berkumpul, hari penghisapan atau hari penghakiman lah dalam Kristen juga ada, atau hari melewati jembatan Sirat, sampai hari masuk ke dalam surga dan neraka. Kenapa saya sebutkan surga dan hari akhir? Yahudi, Kristen, Islam itu sama. Al-Quran membenarkan apa yang ada di Alkitab, karena di Alkitab juga disebutkan yang dijadikan Gracia Velo sebagai dalilnya, bahwa pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Di ayat 24-nya jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Di 25-nya, sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Benar, Al-Quran membenarkan Alkitab yang sebelumnya, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, termasuk ini bercerita tentang hari kebangkitan, bukan tentang surga. Di Al-Quran itu disebutkan bagaimana orang ketika di hari kebangkitan. Ada 3 golongan ketika orang di hari bangkit. Orang yang mukmin, orang yang beriman, mereka itu dalam bangkit dalam wajah yang berseri-seri. Sementara orang yang kafir, mereka dibangkitkan dengan wajah yang gelap, hitam, berdebu. Dan ada juga orang yang paling parahnya itu biru lebam. Dan orang dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Dan orang pada saat itu sibuk dengan urusannya masing-masing. Orang begitu takut dengan hari itu. Seorang ayah tidak bisa membantu anaknya, seorang anak tidak dapat membantu anaknya. Tadi disebutkan, manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang, dalam keadaan hujan gerimis, seperti benih yang ditumbuhkan. Bagaimana syahwat pada itu? Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, bagaimana syahwat pada saat itu? Orang tidak memikirkan syahwat. Orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Sibuk urusannya masing-masing. Tidak ada yang bisa menolong. Sahabat tidak bisa. Kawan nggak ada. Istri suami nggak ada. Semua urus diri masing-masing. Itu ketika di hari kebangkitan. Pas sama dengan yang disebutkan Gracia Velo. Ini bukan dalil untuk surga. Ini dalil ketika hari kebangkitan, hari penghakiman. Setelah hari penghakiman, baru jelas nanti orang yang masuk surga, orang yang masuk neraka. Setelah nanti di surga, baru ada kenikmatan. Di dalam Alkitab, kalau boleh kami mengambil beberapa dalil bahwa di Alkitab juga disebutkan bahwa ada yang menceritakan tentang kebangkitan. Ini seperti yang disebutkan di Saudara Gracia Velo, itu di surat Markus di pasal 12, di 1 Korintus 15 juga itu bercerita tentang kebangkitan. Mulai dari di ayat 12 sampai 18 itu bisa dilihat. Lalu di Matius di 25 itu bercerita tentang bagaimana perumpamaan surga, hari perhitungan, hari hisab, untuk memisahkan mana yang baik dan buruk, yang diperumpamakan dengan domba dan kambing. Lengkap itu di Matius 25 dari mulai ayat 1 sampai ke 46-nya.
Di ayat satunya digambarkan bahwa pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Dan di ayat terakhirnya di 46, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tapi mereka orang benar ke dalam hidup yang kekal. Artinya orang yang berdosa itu akan di neraka, orang yang benar akan hidup di surga. Sedangkan di ayat ke-31, 32, 33 ini berbicara tentang hari kebangkitan, hari penghakiman, hari penghisapan, dan hari untuk memilah mana yang masuk surga, mana yang ke neraka. Itu bisa dilihat di 31, di ayat 32, 33-nya. 31 menyebutkan apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Baru di ayat 32-nya, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Itu gambarannya. Dan di Alkitab kalau kita lihat gambaran surga hari akhir, itu disebutkan bahwa Nabi Isa ataupun Yesus itu menggambarkannya dalam bentuk perumpamaan-perumpamaan, sehingga murid-muridnya bertanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, itu ada di ayat 11-nya. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tapi kepada mereka tidak. Di ayat 12-nya, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Di 13, itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Ini perbedaannya dalam penuturannya, karena dalam Alkitab banyak disebutkan dalam bentuk perumpamaan yang bisa mungkin penafsirannya bisa berbeda-beda. Mungkin itu hanya sekilas tentang gambaran bagaimana review daripada video saudara Gracia Pelo yang menyebutkan surga Islam, Yahudi, dan Kristen. Pada intinya kita bisa ambil kesimpulan bahwa surga umat Islam tidak semata-mata hanya seks, banyak kenikmatan yang jauh lebih besar yang tidak bisa dibayangkan dengan mata, tidak pernah terbayangkan pun. Jadi jika menyebutkan hanya seks, itu hanya sebagian kecilnya. Dan begitu juga menyebutkan Alkitab, karena Al-Quran juga membenarkan Alkitab. Bahkan orang yang mengimani Nabi Isa dan ia juga mengimani Nabi Muhammad SAW akan diganjar 2 kali pahala. Tidak ada bedanya surga dalam pandangan Islam, Kristen maupun Yahudi, hanya dalam bentuk penuturannya yang berbeda. Sedangkan Islam menjelaskannya, menggambarkannya secara lebih jelas, sedangkan
dalam Alkitab disebutkan banyak dalam perumpamaan. Dan banyak kemudahan di dalam Islam seperti tadi. Ia mengimani Nabi Isa, tapi juga mengimani Nabi Muhammad, itu diganjar pahala 2 kali. Berarti kesempatan dia untuk memperoleh surga yang lebih tinggi itu lebih besar. Dan yang selanjutnya ini juga berkaitan dengan tuduhan, katakanlah sindiran ya, yang dikatakan saudara Gracia Pelo yang menyebutkan bahwa umat Islam itu dijamin surganya meskipun ia mencuri ataupun berzina sepanjang ia tidak mensekutukan Allah. Memang benar, sepanjang ia tidak mensekutukan Allah maka ia akan masuk surga. Tapi kan ada hari hari bangkitan, hari penghisapan. Jadi dihakimi dulu, diselesaikan dulu dosa-dosanya. Karena tidak ada orang masuk surga dalam keadaan kotor. Tidak ada orang yang masuk surga kecuali telah bersih dari dosa, suci dari dosa. Maka ia harus dibersihkan dulu dari dosa. Ada yang mesti ke neraka, ada yang diampuni. Mana jalan yang kita miliki? Mungkin ini gambarannya. Pada intinya surga, saya berkesimpulan bahwa surga umat Islam, Kristen dan Yahudi, Nasrani dan Yahudi itu sama, nggak ada bedanya, hanya beda dalam hal penuturannya aja. Mungkin itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan jadi pembelajaran kita bersama. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.